gitu ya. Kalau misalnya yang paling gampang gitu ya. Misalnya kita ngomongin walaupun kita di e-commerce online Yes. ya. Misalnya kita masuk ke dalam mall gitu ya. Kucuk 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 gitu ya. Terus tiba-tiba ada bazar nih. Banyak banget kan pasti tenannya kan. Banyak banget Ada yang biasanya. di tenan apa namanya jualan baju ini, ada yang sama, misalnya gitu-gitu Iya. kan. Tapi sebenarnya walaupun aku pas masuk gimana caranya aku bisa tahu nih mana toko yang aku datengin, pasti ada toko yang entah dia teriakin lah, "Ayo di sini ada diskon 70% gitu. Seller-seller di sini tuh harus bener dulu ya Wir, gimana atau apa sih fungsinya dari si promosi berbayar ini. Jadi kebanyakan tuh seller-seller tuh nganggep bahwa promosi berbayar itu dia mau langsung pakai, mau langsung ada hasilnya gitu. Nah itu kan kayak nggak mungkin banget ya. Halo teman-teman seller Lazada, kembali lagi di podcast Seller Bertanya Lastar Menjawab. Nah ini tuh seperti yang teman-teman tahu, ini podcast spesial banget yang kita siapkan untuk teman-teman seller Lazada semuanya ya. Dan sekarang kita sudah ada di episode kedua. Episode pertama kemarin kita udah membahas tentang mega campaign ya teman-teman. Kalau penasaran bisa tonton, nanti aku taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan sekarang kita bakal membahas sebuah topik yang spesial banget, yang hot banget nih ya. Penasaran apa? Pastikan kamu nonton sampai habis ya. Oke, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Kenalin aku Wira dari Lazada University. Udah pernah dengar belum Lazada University? Ya, pastinya udah. Atau mungkin kalau yang belum, aku jelasin sedikit. Jadi, Lazada University itu adalah tempat terlengkap untuk seller Lazada belajar segala hal terkait berjualan di Lazada. Mulai dari tips, trik, strategi, hingga fitur-fitur semuanya ada di Lazada University. Caranya akses gimana? Tinggal klik university.lazada.co.id atau kamu bisa kunjungi di Seller Center di HP kamu. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, akan muncul nih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan langsung saja ya, aku mau kenalin pembicara atau bintang tamu spesial kita hari ini. Ya, langsung saja kita sudah kehadiran Awang dan Cihana. Ini dia. Halo. Keren banget. Hai teman-teman semua. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Tapi aku kenalin dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal ya. Betul, Karena tak kenal maka tidak sayang. Oke, yang pertama ini adalah Awang. Awang ini adalah tim internal Lazada. Iya, halo teman-teman seller yang nonton ya, berarti ya, yang nonton di rumah, di rumah. yang nonton lagi di mobil dimanapun, salam kenal, namaku Awang. Ya itu. Dan ini yang spesial ya teman-teman ya. Siapa nih? Ini adalah Lastar trainer kita yaitu Cihana. Yeay, spesial ya. Karena di setiap podcast kita pasti undang bintang tamu yang hebat-hebat ya teman-teman ya. Ini udah keadaan Cihana, Lastar trainer. Cihana apa kabar? Baik, apa kabar juga semua Baik. teman-teman seller-seller di rumah dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat. Amin. Ya, amin. Semoga dalam keadaan sehat. Ciana dan Awang, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kita hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak. Tentang apa? Nah ini dia. Aku mau kasih tahu dulu ya topik kita hari ini kepada teman-teman. Karena tadi di awal aku bilang topiknya ada topik yang hot, yang spesial banget. Jadi topik kita hari ini di podcast ini adalah tentang promosi berbayar. Promosi berbayar ya. Langsung ya. Mengerikan. Wow banget. Ini tuh sebuah mungkin bisa dibilang fitur yang hampir semua seller menggunakan ya. Iya. Teman-teman ya. Jadi ini pastikan sekali lagi kamu nonton dari awal sampai akhir. Dan mau ngingetin jangan lupa untuk cek-cek kolom deskripsi ya teman-teman ya. Karena di sana banyak link-link penting. Siapa tahu salah satu linknya adalah link giveaway dari kita. Ya, dicek aja nanti kolom deskripsinya. Gitu. Oke, langsung saja nih. Kita hari ini bakal spesifik membahas tentang mitos-mitos ya. Ciana dan Awang. Oke. Kita akan membahas Ready. mitos-mitos nih hari ini tentang promosi berbayar. Betul. Jadi apa aja sih mitos yang beredar di seller tentang promosi berbayar akan kita kumpas tuntas hari ini. Tapi sebelum membahas mitos, aku mau tanya dulu deh ke Awang dulu ya sebagai Ke aku tim ya pertama internal ya? kita. Oh, Iya, boleh, Awang dulu boleh. ya. Ciana sabar dulu nanti bakal ada pertanyaannya Yang untuk lebih Ciana, yang spesial untuk Ciana. Awang mau tanya deh, untuk teman-teman seller yang belum tahu apa sih itu
fitur promosi berbayar di Lazada? Oke, jadi mungkin kalau teman-teman seller mungkin udah banyak yang tahu juga kali ya, Kak Wira ya. Tapi mungkin buat teman-teman seller yang belum terlalu tahu gitu ya fitur promosi berbayar apa, secara singkat bisa aku bilang kalau fitur promosi berbayar itu adalah fitur iklan yang memang disediakan untuk seller nih untuk mempromosikan produk-produk tokonya. Nah, fungsinya apa udah pasti nih, untuk bantu tingkatin traffic sama penjualan toko. Sebenarnya sesimpel itu aja sih si fitur promosi berbayar itu gitu. Oke, keuntungannya itu meningkatkan traffic ya intinya ya, Betul, dan jadi juga memang penjualan. utamanya itu gimana caranya punya produk di dalam toko kita bisa mempromosikan ke dan menjangkau lebih banyak audiens gitu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke Ciana ya. Nah, Ciana, dari yang aku lihat nih dari intelijenku, intelijen. Ada Ciana, ya. Ciana ini udah berjualan sejak 2017 ya di Lazada ya. Yes, betul. Sebelum masuk promosi berbayar mau tahu dong cerita awalnya jualan di Lazada gimana sih, Ci? Jualan di Lazada tuh awalnya kalau diceritain semua pasti panjang banget ya. Panjang Butuh banget. 3 episode kali Tiga ya. episode nih. Nah, intinya aja adalah Lazada itu paling beda di antara marketplace yang lain karena pada saat itu ya yang COD terus bisa sampai ke pelosok-pelosok itu adalah logistiknya Lazada gitu. Iya. Di saat semua marketplace belum bisa untuk COD. Jadi kita memilih untuk ya udah buka di Lazada gitu. Iya, keren banget. Gitu sih. Poin Spesial pentingnya ya. Bahkan sampai sekarang sampai ada lagunya ya. Iya. Uangnya pengiriman cepat, gratis ongkir gitu ya lagunya. Udah terngiang-ngiang tuh ya setiap hari. Oke. Nah, Ciana dari 2017 pastinya Ciana kan bisa dikatakan udah pakai semua fitur Lazada ya. Mulai dari start banget mungkin dari upload produk, Yes. dari menentukan harga, dan sekarang aku spesifik bertanya ke promosi berbayarnya. Kira-kira apa sih perbedaan yang Cihana rasakan sendiri ketika sebelum menggunakan promosi berbayar dan setelah menggunakan promosi berbayar di Lazada? Sebenarnya sama sih kayak yang tadi Awang juga udah bilang, kita tahu semua bahwa promosi berbayar itu memang untuk tingkatin traffic dan konversi gitu. Pertama awalnya adalah traffic dulu ya kan. Gimana mau ada yang beli kalau nggak ada pengunjungnya Yes, kan trafficnya, kayak gitu. betul. Nah, jadi awalnya pasti tingkatin traffic dulu lewat promosi berbayar. Intinya itu sih. Jadi sama Oke. kayak si Awang tadi udah jelasin. Ya, kurang lebih seperti itu Yes. ya. Intinya kuncinya itu ya teman-teman ya. Keuntungannya sebenarnya oke banget kalau misalnya teman-teman memanfaatkan fitur promosi berbayar dengan baik gitu ya. Betul. Iya. Oke, terus Ciana dari 2017 itu apakah langsung memakai ketika baru jualan langsung memakai atau ada tahapannya nih Ciana mungkin dari awal lihat dulu gimana tahapan awalnya ketika promosi berbayar? Kalau langsung pakai jujur malah dulu itu sebenarnya belum ada promosi berbayar. Oh iya betul. Nah, ketika promosi berbayar ada ya kita langsung coba pakai. Langsung gitu. coba ketika ada ya? Iya, langsung Oke. coba pakai. Dan Mau tahu membantu banget. alasannya? Alasannya ya karena kalau kita bisa ningkatin penjualan kita ya kan dan meningkatkan traffic kita ya kenapa enggak gitu. Itu kan adalah bagian dari kita memarketingin ya kan. Yes. Produk kita dan toko kita gitu. Jadi kenapa nggak dicoba gitu. Dan ternyata hasilnya sampai sekarang oke gitu. Tapi ada tipsnya ya, nggak Yes. serta-merta terus ikut terus langsung oke gitu kan. Nggak mungkin seinstan Ada itulah tipsnya. teman-teman gitu. Nah untuk tipsnya itulah alasan kita mengundang Cihana ya hari ini ya untuk Langsung denger ya dari yang mengambil sudah pengalaman. tipsnya betul dengan pengalamannya. Oke. Lanjut lagi nih mau bahas dikit ya tentang promosi berbayar dulu. Yang mungkin yang saya tahu juga kan di promosi berbayar itu ada campaign yang jenisnya campaign otomatis dan campaign manual. Mungkin tadi kan kita secara gambaran umum definisinya mungkin Awang bisa bantu jelasin nggak kira-kira lebih spesifik lagi nih tentang promosi berbayar untuk seller yang belum tahu mungkin. Oke. Jadi kan memang di promosi berbayar itu banyak ya fitur-fitur di bawahnya ya. Yes. Ada yang fitur promosi afiliasi, ada misalnya juga misalnya promosi produk gitu. Nah mungkin aku akan coba bantu untuk share yang promosi produk, yang fitur iklan yang mungkin juga sudah banyak dipakai sama teman-teman seller ya. Jadi memang kalau misalnya menjawab pertanyaan tadi dari Wira, nanti mungkin di akhir juga kita akan share ya beberapa tipsnya. Tapi memang untuk seller-seller gitu ya yang belum pernah pakai fitur promosi produk, memang kita juga sudah ada nih beberapa pengaturan-pengaturan yang mungkin mempermudah juga bagi seller gitu. Salah satunya tadi yang memang pengaturan serba otomatis. Jadi memang dari pembuatan kampanyenya, dari pemilihan
pemilihan produknya sampai nanti untuk proses top up dan saldonya itu memang semuanya sudah ada nih yang serba otomatis. Nah, nanti mungkin di akhir juga kita juga bisa nih share lagi beberapa tips lainnya tentang si promosi berbayar ini yang memang salah satunya tuh ada sih fitur promosi produknya gitu. Gitu ya. Dari tadi tuh udah di-mention ya. Banyak tipsnya dari Awang, Ciana juga. Makanya tonton sampai habis ya teman-teman ya. Oke, jangan setengah-setengah. Oke, Ciana, dari itu yang tadi dibahas Awang dengan fitur-fitur yang ada di promosi berbayar itu udah pernah pakai semua nggak? Udah pernah coba semua nggak? Pernah dong, Pernah. apapun dari A sampai Z udah coba semua. Oke, itu tujuannya untuk belajar atau coba-coba aja, Ci? Pastinya untuk analisa sih, karena kan kita kan seller nggak ngerti nih yang cocok formulanya apa di toko kita. Nah, betul. sedangkan cara kita tahu formula yang cocok di toko kita ya dengan cara kita memang coba-coba gitu kan. Karena di dalam penjualan online di marketplace itu nggak ada namanya rumus pasti, ya kan. Jadi kita memang perlu namanya coba-coba gitu ya. Benar, awalnya. setuju Ya. sekali. Iya, Karena benar memang banget. yang benar tadi kata Ciana juga ya, memang tiap seller tuh juga punya formulanya masing-masing Yes, kan Ci ya. betul. Jadi dari kategori yang beda pun juga bisa beda formula juga gitu. benar, Belum gitu. tentu belum tentu ada yang paten lah. Betul, Kalau betul. A ya harus A, B ya harus B gitu. Jadi memang semua seller di sini diwajibkan untuk analisa dan coba-coba gitu. Oke, setuju banget sih ya, karena baik lagi tidak ada yang pasti sebenarnya. Iya. Apalagi di dunia e-commerce ini setiap toko punya mungkin treatment yang berbeda juga kan, Betul. punya Betul. target market yang berbeda. Jadi Betul. itulah teman-teman pentingnya mencoba segala fitur, mencoba yang ada di Lazada, fitur-fitur lain juga Betul. dicoba, dicari formulanya, trial and error istilahnya. Yes, betul. Trial and error gitu. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman terkait dengan promosi berbayar. Sekarang kita masuk nih ke mitos. Topik utama kita hari ini. Ini yang bikin yang memang Mitos. penonton, audiens kali ya, audiens yang nonton tuh sudah pengen kepo kali ya Wira ya. Betul. Ini tuh sebenarnya mitos yang kita dapatkan. Mungkin Awang juga udah tahu juga mitos ini sebenarnya, kita bakal diskusikan ini. Karena ketika kita ketemu dengan seller baik dari Jakarta atau luar kota pasti menanyakan tentang ini. Oke, mungkin dari Awang mau nyampein mitosnya atau dari aku? Mungkin dari Wira bisa sampaikan mitosnya dulu, nanti bisa coba aku jawab nih nanti. Iya, oke ya. Oke, dari nanti aku sampaikan mitosnya, kita bakal diskusi tentang mitos Betul, ini ya. iya. Oke. Jadi, mitos dari promosi berbayar adalah Jeng, 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 sudah pakai fitur promosi berbayar malah boncos. Aduh. Gitu. Boncos ini adalah kata-kata yang bisa dibilang tak ditakuti seller banget ya, benar. boncos gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ketakutan itu wajar karena dengan ketakutan itu yang membuat kita jadi lebih semangat lagi ya supaya terhindar dari kata boncos satu ini ya. Oke, nah itu dia tadi mitosnya pakai promosi berbayar tapi jadi boncos. Mitos atau fakta dari Awang dulu? Nah, sebenarnya mungkin ya sama tadi ya Wira juga udah sempat kasih tahu ya. Mungkin aku juga beberapa kali keluar kota ataupun ketemu seller, terus mungkin suka bilang, "Kau udah pakai iklan terus boncos." Terus kau udah pakai iklan terus boncos. Tapi sebenarnya pas kita cari tahu juga nih, misal ya ada seller yang misalnya udah pakai iklan, pakai promosi berbayar ya kita bilangnya, terus baru 2 hari tiba-tiba wah nggak ada penjualan nih gitu, wah aku boncos nih kayak gitu-gitu. Nah jadi memang mungkin nanti Ciana juga bisa tambahin ya, karena memang apalagi Ciana juga seller juga ya, jadi mungkin punya curhatan lain lah dari Iya. seller antar seller gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita juga ngomongin nih masalah si boncos ini ya, tapi mungkin kita juga bisa ngobrol dulu juga kali ya, sebenarnya apa sih fungsi utama sih promosi berbayar itu Yes, gitu benar. kan. Karena kan tadi awal-awal Wira lebih ngomong apa sih fitur promosi berbayar gitu kan. Tapi apa sih yang juga pengen aku sampaikan, mungkin nanti Ciana juga bisa sampaikan gitu ya. Apa sih sebenarnya fungsi promosi berbayar dan apa yang pengen kita tanamkan juga nih kepada benak-benak para seller gitu. Jadi mungkin aku langsung sampaikan Langsung aja aja, ya. sampaikan aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang promosi berbayar itu kan yang tadi aku bilang adalah iklan ya. Iklan. Jadi gimana caranya kita bisa mempromosikan produk-produk yang ada di toko untuk menjangkau halayak yang lebih luas gitu kan. Ada mungkin yang bahasanya ngomonginnya tentang awareness gitu ya. Ada mungkin yang gimana caranya semakin banyak yang tahu, visibilitas semakin tinggi misal kayak gitu kan. Jadi memang fungsi utamanya tuh gimana caranya, tadi Ciana juga udah bilang,
aku punya produk bisa menjangkau lebih banyak audiens lagi. Itu fungsi pertamanya dulu. Oke. Gitu. Jadi kalau aku analogikan gitu ya, kalau misalnya yang paling gampang gitu ya, misalnya kita ngomongin walaupun kita di e-commerce online Yes. ya, misalnya kita masuk ke dalam mall gitu ya, kucuk 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 gitu ya, terus tiba-tiba ada bazar nih. Banyak banget kan pasti tenannya kan. Banyak banget Ada biasanya. yang di tenan apa namanya jualan baju ini, ada yang sama, misal Iya. gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya walaupun aku pas masuk gimana caranya aku bisa tahu nih mana toko yang aku datengin, pasti ada toko yang entah dia teriakin lah, ayo di sini ada diskon 70% kayak gitu kan ya. Ayo di sini ada penawaran spesial kayak gitu. Karena setelah aku lihat sebenarnya semua punya penawaran yang spesial, tapi karena dia meneriakan gitu ya kepada aku gitu, mempromosikan produknya kepada aku, baru akhirnya aku tuh datang nih ke dalam si toko tersebut, ke tenan tersebut gitu. Karena Jadi aware tadi ya. karena aware Oke. tadi. Jadi sebenarnya yang pengen aku sedikit tanamkan emang siapa yang pengen sedikit aku sharing gitu kali ya, lebih kepada si fitur promosi berbayar itu sama konsepnya dengan yang tadi aku bilang. Jadi kayak gimana caranya seller itu misalnya mempromosikan produknya, mengkomunikasikan seluas mungkin, ngasih tahu seluas mungkin gimana caranya produk-produk yang memang ada dijual tuh nyampe nih kepada audiens. Karena kan memang misalnya buka toko di Lazada terus nggak ngapa-ngapain, gimana caranya tahu juga kan. Nah jadi kurang lebih kalau dari aku sih gitu Wir. Tadi kan pertanyaannya sebenarnya apa sih fungsi promosi berbayar, dan tadi aku sedikit ngejelasin analogi dan apa sih mindset yang pengen ditanamkan kepada seller tuh kalau misalnya Oke. mau menggunakan fitur promosi berbayar. Yes gitu ya. Berarti sebelum menjawab mitos faktanya kita jawab itu dulu ya, mindsetnya dulu ya. Bener. Mindsetnya dulu tuh sebenarnya apa yang mau pastikan sama seller itu sebelum menggunakan promosi berbayar. Ya keren banget. Yang Awang jelasin tadi itu mungkin lebih ke fundamentalnya dari promosi berbayar, Pak. Apa yang fundamental ya? Ya dasarnya banget ya, Dasarnya, yang benar. harus teman-teman seller tahu atau mindsetnya juga bisa dibilang. Oke deh, aku tanya Cihana. Cihana gimana perspektif Cihana terkait fungsi sebenarnya dari promosi berbayar itu sendiri? Nah, kalau dari aku pribadi tuh setuju banget sih sama si Awang gitu. Jadi mindsetnya seller-seller di sini tuh harus bener dulu ya Wir. Gimana atau apa sih fungsinya dari si promosi berbayar ini? Jadi kebanyakan tuh seller-seller tuh nganggep bahwa promosi berbayar itu dia mau langsung pakai, mau langsung ada hasilnya gitu. Nah, itu kan kayak nggak mungkin banget ya, Awang. Nah, kalau aku pribadi di sini di toko aku sendiri itu aku pakai promosi berbayar itu artinya aku lagi bakar duit gitu. Karena Oke. kita sebagai toko, kita sebagai brand gitu, kita itu memang punya namanya budget marketing gitu. Di mana budget marketing itu akan kita pakai salah satunya itu di promosi berbayar gitu. Kalau Yes. aku pribadi kayak gitu sih. Jadi antara itu nanti balik atau nggak balik hasilnya, ya itu urusan belakangan gitu. Karena yang penting kita punya perusahaan, kita punya bisnis itu punya budget marketing dulu gitu. Gitu. Nah, nanti pada akhirnya customer memutuskan beli atau enggak gitu kan, ya itu tergantung dari produknya kita. Produknya Betul. kita ini menarik nggak sih untuk dibeli, promosi di toko kita ini menarik nggak sih untuk orang-orang tuh masuk, untuk bayar-bayar tuh beli gitu. Nah, boleh sih aku kasih analogi satu nih ya, Wir. Boleh banget dong. Mudah-mudahan teman-teman seller di sini lebih nangkep lagi. Jadi tuh analoginya tuh sama kayak kita bisa lihat lah ya teman-teman seller di sini, kalau di mall-mall itu banyak di pintu-pintu utamanya mall itu pasti kalau nggak Kopi Hits ya teman-teman tahu, aku nggak boleh sebut nih ya mereknya. Kopi hits, tau lah ya. Kopi Hits ijo. Iya. Dan si donat oren ya. Yes. Nah, si kopi hijau dan donat oren itu bedanya apa sih sama, padahal ada kopi lainnya juga loh. Iya. Dan ada donat lainnya juga, tapi mungkin ada yang di food court gitu kan. Ada yang mungkin di lantai atas gitu. Nah, bedanya adalah si donat dan kopi itu yang ada di pintu paling depan, dia pasti bayar harga yang paling mahal gitu. Betul. Nah, itulah namanya budget marketing. Orang beli atau enggaknya, ya tergantung barangnya enak nggak, kopinya enak nggak, suasananya, ambience-nya enak nggak buat orang nongkrong, kan kayak gitu. Jadi memang ada harga yang harus dibayar dulu gitu. Jadi jangan pikiran boncos ya baru juga 1-2 hari gitu kan. Oke. Orang membangun sesuatu nggak mungkin lah 1-2 hari. Kadang 1 bulan aja untuk cari formulanya si promosi berbayar aja masih kurang gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Bener, kurang lebih sama ya. Iya. Betul. Jadi Dasarnya. mungkin nambahin Ciana dikit juga Boleh, kali ya. silakan. Sebenarnya tadi yang
kata-kata yang aku juga suka dari channel tuh si instant impact-nya gitu Instant kan. impact, Jadi kayak betul. memang si promosi berbayar itu memang kan dia fungsinya untuk kayak mempromosikan produk Yes. gitu kan. Dan kita bilang produk dan promosi berbayar itu adalah jodoh gitu ya. Oke. Jadi walaupun dia sudah dipromosikan gitu ya, produknya sudah dipromosikan, iklannya sudah jalan kemana-mana gitu kan. Tapi tadi yang Ciana bilang ujung-ujungnya apakah nanti akan dibeli, apakah nanti jadi konversi, memang balik lagi juga ke produknya sendiri gitu. Oke. Dan memang yang kedua adalah tadi tuh butuh waktu juga karena kan tadi Ciana butuh berapa lama tuh buat akhirnya menemukan Dapat formula polanya lah terbaik ya, promosi formula. berbayar. Teman-teman pasti kaget banget karena aku bikin formula itu hampir 1 tahun. 1 tahun. Dan 1 tahun itu kadang juga up and down, kita harus tetap analisa bikin lagi gitu. Jadi that's Iya. it, nggak ada yang instan. Setahun 1 itu tahun loh. termasuk panjang banget ya, tapi bisa dibilang ya itu namanya juga proses Yes, belajar. 1 tahun itu dimana aku nemuin bahwa oh ini iklannya nggak usah diapa-apain, oh ini udah oke banget. Jadi kalau mau pun aku akan nambahin, bukan ngubah si iklan si campaign itu gitu. Bener banget. Ini setahun loh Cihana ya. Yes. Jadi apalagi yang baru sehari ya. Benar. Beda banget ya teman-teman, Masih setahun dan butuh sehari. waktu ya, Iya, gitu. butuh waktu jauh. Emang sedulu tapi beda setahun dan sehari beda ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, berarti kita udah dapet nih pola dasar berpikirnya terkait dengan penggunaan promosi berbayar sendiri. Nah, kita balik lagi ke fokus utama kita itu tentang mitosnya. Setelah kita tahu nih Ahwang dan Cihana, berarti statement tadi pakai promosi berbayar boncos itu mitos atau fakta? Awang dulu. Kalau dari aku, sebenarnya kalau misalnya dibilang mitos atau fakta, aku bisa bilang itu adalah mitos. Mitos. Gitu. Ditahan dulu alasannya. Kita ke Cihana dulu. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Udah sama ya. Sama Soalnya ya. beda, soalnya beda nggak lucu nih. Kalau beda nih keluar nih. Beda susah ya. Tapi benar, mitos. Benar. Kenapa mitos dari Cihana dulu ya sekarang Boleh, ya? dari Kenapa Ciana mitos sih? dulu. Uh-uh. Mitos itu kayak gimana sih ya? Jadi kalau aku pribadi tuh kayak kita keluarin duit, iya pasti balik atau enggak, ya tergantung gitu. Jadi andekan nggak balik pun itu nggak bisa disebut mitos gitu. Oke. Itu nggak bisa disebut boncos maksudnya. Oh ya, nggak bisa disebut boncos ya. Gitu. Jadi lebih ke arah kayak yang tadi aku udah jelasin, itu lebih ke arah ya memang namanya kita perusahaan, kita bisnis ya, kita memang harus keluar duit untuk marketing gitu. Betul. Kalau teman-teman di sini nggak mau keluar budget untuk marketing, ya teman-teman di luar sana brand-brand lain ya dia keluarin gitu ya, kita akan kalah sama mereka. Pilihannya kan itu Benar-benar gitu. setuju. Ya sama kayak yang tadi analoginya udah kan ya. Iya, Ya, udah. brand A sama brand yang lain-lain ya, kalau yang mau keluar duitnya lebih banyak ya pasti hasilnya juga lebih banyak pasti. Ya kayak yang Cihana bilang, mereka rela bayar tempat di Yes, depan banget bayar harga supaya ya. orang lihat kayak Ha-ha, gitu. Betul. Oke, dari Awang gimana? Dari aku ya. Mungkin tadi kan kalau Ciana dari seller juga ya Ciana ya. Jadi Ya, benar-benar pasti bisa seller, ya. ngeliat tuh dari antar Ciana dan seller lainnya gitu ya. Tapi kurang lebih sama juga. Aku setuju sama Ciana gitu. Jadi sebenarnya mitos atau fakta aku bisa bilang juga mitos gitu ya. Yes. Karena sebenarnya kalau dari aku yang ketemu seller gitu ya beberapa kali, memang juga definisi boncos tuh berbeda-beda ya menurut aku ya. Dan memang kadang ada yang bilang, aku udah pakai promosi berbayar tapi kok nggak ada penjualan, pas dicek oh baru 2 hari gitu ya. Terus misalnya aku udah pakai promosi berbayar kok tapi ternyata hasilnya belum sesuai yang aku mau, pas dilihat oh ternyata ada hal lain yang perlu dioptimisasi. Dan memang setiap orang itu punya definisi boncos yang berbeda-beda juga, Betul. Wir gitu. Yes. Jadi saat memang aku datang ke mereka, terus saat aku misalnya berkomunikasi dan diskusi, ternyata oh ini loh yang memang harus dibenahi gitu ya. Oh ini loh harus hal-hal yang memang harus dioptimisasi dari promosi berbayarnya. Dan misalnya ada juga nih misal produknya atau apanya gitu. Jadi memang kadang istilah boncos itu kalau aku bisa melihat tuh datang saat tidak terjadi adanya instant impact ataupun kayak dampak yang sekiranya sesuai dengan harapan para seller kan, seperti itu. Ekspektasinya terlalu tinggi mungkin ya. Benar, ekspektasinya Betul. mungkin pakai tadi kan Chandra bilang kan pakai langsung pokoknya besok tiba-tiba ada pendapatan gitu ya. Iya. Besok tiba-tiba ada penjualan gitu. Nah, itu sebenarnya memang kadang membuat seller itu bilang kalau misalnya oh tiba-tiba pakai iklan kok boncos gitu. Iya, betul. Jadi
walaupun kita boleh sebenarnya berekspektasi tinggi tapi tetap realistis kan sebenarnya Betul, kan. betul. Iya, realistis juga. Jadi ya bener, aku tekanin lagi kayak yang Cihana bilang, butuh waktu setahun ya Cia untuk menemukan Yes. formulanya. Jadi ya tetap semuanya membutuhkan proses ya, Betul, proses butuh untuk proses. belajar, proses untuk trial dan error, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih yang banyak seller tanya juga ya, Cihana dan Awang, gimana sih sebenarnya cara kita melihat keberhasilan sebuah iklan yang kita pasang? Kayak gitu, apakah ada matriks atau hal yang bisa diukur? Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekarang dari Awang ya, kita gantian ya. Oke. Dari Awang dulu deh. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin masalah tolak ukur keberhasilan gitu ya Yes. istilahnya. Pertama memang ujung-ujungnya tadi Ciana bilang ya, ada beberapa hal yang memang seller sendiri yang mengukur nih sebenarnya Oke. apa yang mau dia lihat dari keberhasilan promosi berbayar ataupun kita ngomong iklannya gitu kan. Tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya aku paling gampang itu ngedefine keberhasilan ataupun matriks yang dilihat itu dari objektifnya sih sebenarnya. Karena kalau misalnya di promosi berbayar sudah pasti kalau misalnya kita lagi mau ngeset promosi berbayar ataupun ngeset campaign, ada memang yang kita lihat kalau objektifnya kita lagi pasang nih objektifnya traffic gitu. Jadi kita fokus untuk ningkatin traffic ke dalam toko, tingkatin seberapa banyak audiens bisa masuk ke dalam toko. Nah, itu ada beberapa matriks gitu ya. Contohnya misalnya yang pertama berapa sih total klik yang masuk ke dalam produknya, misalnya kayak gitu. Jadi ngelihat tuh seberapa banyak yang masuk ke produk, dan yang paling penting juga CTR sebenarnya. Oke. Jadi yang tadi Cina juga bilang kita udah ngebombardir gitu ya, kita udah ngeiklanin produk-produk kepada para audiens, tapi sebenarnya mereka suka atau enggak kita nggak tahu nih. Nah, kita ngukurnya pakai apa? CTR produknya gitu. Yes. Jadi CTR produknya itu juga yang akan mengukur seberapa menarikkah sebenarnya produk itu dilihat para audiens terus diklik kayak Oke, gitu. yes. Itu sih, itu juga. Nah, terus nanti baru nih kalau tadi yang Chandra bilang kalau misalnya nanti udah ke objektif selanjutnya, misalnya ke objektifnya penjualan. Nah, itu nanti kalau misalnya objektif penjualan baru bisa ngeliat tuh beberapa matriks lainnya. Misalnya nanti mau ngeliat juga seberapa banyak sih unit terjual di dalam iklan tersebut. Itu juga bisa dilihat kayak gitu. Oke. Jadi memang kalau misalnya aku simpulin tuh ada tadi ya, tadi pertama ada total kliknya berapa, terus total impresinya juga berapa, CTR produknya berapa, terus juga nanti baru konversi produknya ke penjualan berapa. Jadi nanti baru nih kita bisa melihat seberapa bagus sih iklannya sesuai dengan apa yang memang kita set sebagai objektif kita. Yes. Gitu. Dan semua data itu kan bisa dilihat di seller Bisa, center ya, semua Wang, bisa ya? di seller center, semua bisa dianalisa, dan memang itu yang tadi Ciana juga bilang harus rajin untuk Iya. ngelihat si performa si promosi berbayarnya. Rajin gitu. melihat ya kuncinya ya. Benar. Karena nggak perlu Analisa. ngitung lagi ya satu-satu ini berapa persen. udah ada enggak. semuanya. Tinggal datanya. dilihat. Betul. Oke. Gitu ya teman-teman. Dan sekarang nih dari Cihana nih, selama Cihana berjualan nih, kira-kira ya bagaimana cara Cihana untuk mengukur nih keberhasilan sebuah iklan lah kalau dibilang. Oke, kalau seller-seller di sini pasti simple lah ya. Intinya ya itu tadi, boncos nggak boncos lagi. Balik lagi visinya apa gitu. Kita ngiklan itu mau apa sih? Kalau kita ngiklan itu mau datengin traffic, ya berarti kita tinggal lihat aja biasanya tuh CTR-nya, Oke. click to rate-nya. Jadi banyak nggak yang datang ke produknya kita, klik produknya kita, menarik nggak sih dari situ, kan berarti matriksnya adalah menarik nggak sih produknya kita itu. Nah, kalau ngomongin soal penjualannya ya berarti ROI-nya, kita keluar berapa duit, kita hasilin berapa duit nih. Nah, Oke. kalau misal ROI-nya tinggi nih, berarti oke, kita penjualannya oke. Tapi teman-teman di sini yang banyak nggak ngerti atau nggak paham itu adalah kayak gini sih menurut aku. Jadi kita punya iklan itu objektif campaign-nya tuh traffic gitu kan. Nah biasanya tuh udah berhenti sampai traffic aja gitu. Dan Oke. terus dilihat ROI-nya ya pasti jelek gitu. Karena memang visinya itu memang bukan untuk ningkatin penjualan, mau Tapi ningkatin traffic. traffic Iya. gitu. Benar. Nah, yang banyak seller juga nggak ngerti adalah traffic yang udah kita bendung tuh ya kan. Kita kayak punya gelas nih, kita isi pakai air, anggap airnya itu adalah traffic. Nah, Oke. itu airnya diapain? Trafficnya itu diapain gitu. Nah, itu banyak yang seller nggak ngerti dan hanya berhenti sampai di situ aja, analisa sampai di situ aja. Oke, trafficnya udah banyak, so berarti aku boncos titik kayak gitu. Nah, itu kan salah banget. Padahal traffic yang
kita udah bendung itu kita bisa pakai loh untuk hasilin konversi kayak gitu. Oke, gitu ya. Berarti intinya tergantung objektif kita Benar. sebelumnya. Yes, Oke. betul, betul. Sebelum lanjut nih, Wang, mungkin ada beberapa teman-teman seller juga yang belum terlalu paham nih maksudnya objektif atau tujuan traffic dan tujuan penjualan. Mungkin bisa boleh. dijelaskan sedikit nih apa sih yang membedakan antara tujuan traffic ketika iklan dan tujuan penjualan? Oke, jadi tadi nambahin juga yang Ciana juga udah jelasin, sama kan tadi kita udah ngomong ya, objektif apa sih? Sebenarnya objektif udah pasti ya, objektif perusahaannya sendiri ya, maksudnya secara seller ataupun brand itu juga pasti tahu nih objektifnya apa, tapi itu ternyata juga bisa terimplementasikan ke dalam settingan di promosi berbayarnya. Itu sebenarnya memang dari aku pribadi melihat ini adalah keuntungan dari fitur promosi berbayar Lazada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti masuk ke salah satu Lazada terus mau menggunakan fitur promosi berbayar, pas nanti lagi di setting nih, nanti tuh bisa pilih apakah sebenarnya aku tuh mau beriklan untuk meningkatkan traffic ke toko atau mau meningkatkan penjualan ke toko gitu. Nah, perbedaannya apa nanti udah pasti perbedaannya lagi kepada audiensnya juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti menggunakan objective and traffic itu nanti memang sistem mungkin memang sudah dibuat ya. Itu akan memasarkan produk-produknya ataupun iklannya ke audiens yang lebih luas. Gitu. Jadi ibarat kata audiens yang memang berpotensi nih untuk masuk ke dalam tokonya, untuk lihat produk tokonya, dan pokoknya intinya gimana caranya nih iklan terpapar dengan bagus dan ke audiens yang lebih luas gitu. Sedangkan kalau penjualan itu memang fokus untuk gimana caranya iklan ini bisa menghasilkan konversi gitu. Jadi lebih ditujukan misalnya kepada audiens yang memang punya kecenderungan untuk membeli produknya, punya ketertarikan juga untuk membeli produknya. Dan memang itu semua tapi memang sudah sistem ya yang ngatur, tapi itulah kemudahan yang memang kita berikan gitu. Nah, tadi yang Ciana bilang, kadang ada seller yang udah bikin traffic terus didiemin aja kan Ci ya, nggak diubah-ubah lagi karena dia ngerasa yaudah deh aku traffic aja, pas dia lihat matriksnya tadi ya ROI gitu ya, kok ROI-nya kok belum bagus ya. Nah, itu kesalahannya. Jadi dia tidak melihat matriks yang sesuai dengan objektif yang ditentukan gitu. Oke, nah itu ya tadi kita bakal bahas dulu nih tentang objektif ya, karena ini juga termasuk pertanyaan yang sering banget seller tanya. Tadi Awang udah jelasin nih teman-teman apa yang membedakan objektif traffic dan penjualan. Nah, kalau dari Cihana sendiri, biasanya ketika Cihana mau pakai nih promosi berbayar, gimana cara Cihana menentukan nih, oh produk A bakal masuk di objektif traffic, produk B bakal penjualan. Apakah misalnya produk baru udah pasti traffic nih Ci, atau produk yang udah produk SKU Hero-nya udah pasti penjualan. Nah, dari Cihana gimana nih? Apakah ROI itu merupakan matriks atau hal utama yang bisa dikatakan sebagai penentu keberhasilan campaign? Keberhasilan dari iklan itu sendiri Ya, dari gitu ya. campaign iklannya itu sendiri. Kalau aku bilang sih, kalau aku pribadi iya. Oke. Kalau aku udah buat iklan dan sedemikian rupa ya, pastinya juga udah dianalisa dan lain-lain. Misal udah settle nih iklannya nih, ya pasti aku akan lihatnya ROI terus gitu.